Jordan dan Liz adalah pasangan penjelajah yang menjalani gaya hidup van life, di mana mereka tinggal dan melakukan perjalanan menggunakan van. Dalam salah satu perjalanan mereka menuju Bryce Canyon, sebuah insiden yang awalnya tenang berubah menjadi momen penuh ketegangan saat mereka berkemah di wilayah Utah. Selama 5 hari mereka menetap di sebuah area perkemahan tanpa masalah, hingga akhirnya sebuah keputusan untuk menerbangkan drone memicu konfrontasi agresif dari seorang asing. Selamat datang di video jurnal Scary Van Life Encounter. Peristiwa ini bermula ketika Jordan memutuskan untuk menerbangkan drone guna mengambil gambar pegunungan saat matahari terbenam. Saat sedang fokus menerbangkan drone dan menikmati pemandangannya, sesuatu yang menegangkan menghampiri mereka. Hello. Hey, is that your drone? Yes. It is. Sitting right over my camp? Oh. It's over here. I see it's over there. A minute ago it was over my camp. It literally hasn't gone past my head. Bullshit. It literally hasn't. Bullshit. I can show you my videos. Listen, that's Sir. where I'm staying. Don't fly your drone over You my think I camp. care about your camp more than these mountains? You want me to kick your Is that it? Is that the best result? Is that the way you want to go? I mean, Go that way. I don't bro, have a no problem one's with it. trying to We'll look put the into your drone away. camp. We'll put the drone away. I'm just trying to get these mountains. That's the answer. That's Okay. not the answer. I'm gonna get Hey, my off. shots. You put the drone over my camper, I'm gonna kick your That's fine. Look, the drone will not go beyond this fan. It has not a minute ago. Well, if it did, I apologize. But You off. Dude, I'll shoot the drone out of the air and I'll kick the out of your sure, ass. sure, I won't bring it towards your van. Good idea. Yes. You just put the drone away. I'm not putting the drone away. I'm getting my shot like I was in the first place. Excuse me? Sir, just go You back wanna to your... talk about some more? I said I'm not putting the drone away like she said because I'm going to get my shot. And then I'll put the drone away. But he's not gonna go over your. I'm not going to your RV, dude. Dude, Just stop. Stop. You should please. be careful. Stop. listen. Okay? Hold on. Can I... Let's just start over. I'm gonna Let's get your just start over. license plate. You Let's- don't know who the I am. That's fine. Let's start over. No, I- I ain't starting over. Keep your drone over off the That's- top of my place. that's fine. It. Okay. You've been here for a while since I've been there. I have. No problem. Your Sure. drone just flew over my place. And I Keep the apologize. And That's all you had and to answer, dude. Well, because I didn't fly it over your RV. But I apologize if it went over it. My apologies. It won't go further than Don't the tell fan. me It won't go further what than... I've seen Okay. like I'm making it up. I apologize. It will not go Fucking near your RV. Seorang pria yang juga berkemah di dekat sana datang dengan emosi yang meledak-ledak, menuduh Jordan menerbangkan drone tepat di atas area perkemahannya. Pria tersebut tidak hanya datang untuk berbicara baik-baik, melainkan langsung melontarkan makian dan ancaman fisik. Ia bahkan mengancam akan menembak jatuh drone tersebut dan melakukan kekerasan fisik terhadap Jordan jika drone itu kembali melewati batas yang ia anggap sebagai wilayah pribadinya. Penting untuk dipahami bahwa area tersebut adalah lahan publik di bawah naungan BLM atau Bureau of Land Management. BLM adalah sebuah badan dalam Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat yang bertanggung jawab mengelola lahan publik untuk berbagai kegunaan. Jordan menegaskan bahwa ia memiliki hak hukum untuk menerbangkan drone di sana dan selalu mematuhi aturan FAA atau disebut Federal Aviation Administration. FAA sendiri adalah lembaga pengatur penerbangan nasional di Amerika Serikat yang memiliki wewenang atas semua aspek penerbangan sipil, termasuk penggunaan drone. Jordan menjelaskan bahwa melalui aplikasi GPS terintegrasi, ia memastikan area tersebut bukan zona dilarang terbang. Meskipun Jordan merasa berada di posisi yang benar secara hukum, ketegangan semakin meningkat ketika pria tersebut mulai mencatat nomor plat kendaraan mereka dan mengeklaim memiliki sesuatu di dalam mobilnya yang bisa membahayakan mereka. Liz yang merasa situasi tersebut sudah tidak terkendali mencoba melakukan dieskalasi
dengan meminta Jordan untuk segera menurunkan drone dan menghentikan perdebatan. Merasa nyawa mereka terancam, pasangan ini memutuskan untuk segera berkemas dan meninggalkan lokasi perkemahan malam itu juga. Dalam sesi penjelasan, Liz mengungkap alasannya untuk tidak memperpanjang konflik, yaitu karena banyak kasus kekerasan yang terjadi hanya karena masalah sepele di Amerika Serikat. Jordan juga membahas bahwa meskipun ia mampu secara fisik untuk membela diri, prioritas utamanya adalah keselamatan keluarga dan masa depannya. Mereka menekankan bahwa dalam pelatihan bela diri sekalipun, langkah pertama yang selalu diajarkan adalah menghindari konflik dan meredam amarah lawan. Pasangan ini akhirnya berhasil meninggalkan lokasi dengan selamat dan tetap mendapatkan rekaman drone yang mereka inginkan tanpa harus terluka. Jadi begitulah kisah konfrontasi mencekam yang dialami oleh Jordan dan Liz. Sebuah pengingat bahwa di alam liar sekalipun, bahaya tidak hanya datang dari alam, tetapi juga dari perilaku manusia yang tidak terduga. Bagaimana menurut kalian mengenai tindakan pria agresif tersebut? Apakah kalian pernah mengalami hal serupa saat berkemah? Silakan berpendapat di kolom komentar. Wilayah Canty Park di Inggris dikenal sebagai tempat rekreasi alam yang tenang. Namun bagi seorang penjelajah dari kanal Venture Unbound, pengalaman berkemah sendirian di sana berubah menjadi momen menguji nyali. Dengan membawa peralatan minimalis, ia mencoba tantangan baru menggunakan tenda Bayview untuk pertama kalinya di wilayah hutan yang rimbun. Apa yang terjadi ketika ia menyadari bahwa ia tidak benar-benar sendirian di tengah kegelapan hutan? Selamat datang di video jurnal Camping Alone in a Bayview Tent. Perjalanan ini dimulai dengan pencarian lokasi yang ideal, di mana sang penjelajah mencari area yang datar dan terlindung dari angin di antara pepohonan. Ia akhirnya memilih sebuah area yang cukup tersembunyi, meskipun lokasinya tidak jauh dari jalur setapak dan lintasan sepeda yang sering dilewati orang. Peralatan yang ia gunakan mencakup tenda Bayview, matras tidur, serta lembaran trap tambahan untuk melindungi diri dari potensi hujan di malam hari. Tenda Bayview adalah jenis tenda ultra kecil dan ringan yang biasanya hanya cukup untuk satu orang, dan sering digunakan oleh pendaki yang ingin meminimalkan beban bawaan. Suasana mulai terasa mencekam ketika ia menemukan sisa-sisa bangunan batu berbentuk melingkar dengan lubang besar di tengahnya. Sebuah penemuan yang ia sebut sebagai lokasi menyeramkan. Ia bahkan sempat bercanda tentang kemungkinan adanya praktik ilmu hitam atau ritual pengorbanan yang pernah dilakukan di tempat tersebut di masa lalu. Menjelang malam, ia menyiapkan makan malam sederhana berupa telur dan bacon sambil mengamati alam sekitar, di mana ia sempat menyaksikan seekor burung hantu yang terbang rendah melintasi campnya. Namun ketenangan malam itu pecah sekitar pukul 11 malam. Turn around, there's somebody sleeping in the tent behind me. Yeah, but I don't want the guy to feel threatened at all, do you know what I mean? Yeah, leave him to it, mate, let's go. Yeah, he's got a body cut, look, he's got a shell somewhere, look. What do you mean? It's way up there, look on the tree, that just looks like animals and shit. You're right. Oh, sorry, mate. We just stumbled across you, mate, my bad. No, it's alright, no worries. I'm camping, lads. You doing okay, though? I'll tell you what. If you go down that way, there's like a bit of a ditch. Is there? Yeah. Like a bit of a crater? Just keep going. There's like a... So I've just been woken up by some lads walking through the woods with a torch. They shined it on my tent. They've gone over down to where the circular brick thing was. The young lads anyway, probably in the 20s. Should be fine. Startled me a bit. I was like, whoa, who are you? You know, sort of thing. They didn't come up to the tent. They were about
say about 20 feet away, but still, and it's dark like this and there's no one about. Yeah, it's a bit weird. Meskipun para pemuda tersebut minta maaf karena telah mengganggu, kehadiran orang asing di tengah hutan yang gelap memberikan rasa yang tidak nyaman dan kecemasan bagi sang penjelajah. Selain gangguan dari luar, ia juga harus berhadapan dengan masalah teknis berupa kondensasi yang parah di dalam tenda BV miliknya. Kondensasi adalah proses perubahan uap air menjadi titik-titik cairan akibat perbedaan suhu, yang dalam kasus ini menyebabkan air menetes dari langit-langit tenda yang membasahi kantung tidurnya. Meskipun malam itu dilalui dengan rasa cemas dan kurang tidur, sang penjelajah tetap bersyukur dapat menghadapi ketakutannya untuk keluar dari zona nyaman. Jadi begitulah pengalaman berkemah sendirian dari kanal Venture Unbound, yang membuktikan bahwa tantangan terbesar seringkali muncul dari hal-hal tidak terduga di alam liar. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian berani berkemah sendirian di lokasi yang dianggap menyeramkan seperti itu? Silakan berpendapat di kolom komentar. Mascot Mine, sebuah tambang emas terbengkalai yang terletak jauh di pegunungan British Columbia, Kanada, menjadi saksi bisu kejayaan industri pertambangan di masa lalu. Lokasi yang sangat terpencil ini hanya bisa diakses dengan pendakian yang berbahaya, melewati medan longsor yang mengancam nyawa. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Dan bagaimana rasanya bermalam sendirian di tempat yang dikelilingi oleh reruntuhan kayu yang rapuh? Selamat datang di video jurnal bermalam sendirian di tambang tua Mascot Mine. Tambang ini dibangun pada awal tahun 1930-an dan mulai beroperasi secara resmi pada tahun 1935. Sebagai tambang emas, Mascot Mine beroperasi hingga tahun 1949 sebelum akhirnya dinonaktifkan. Selama beberapa dekade, struktur kayu yang megah ini dibiarkan begitu saja hingga pada tahun 1990-an. Sebuah tambang baru dibuka di area properti yang sama dan masih aktif hingga saat ini. Pada tahun 2003 sempat ada rencana untuk menghancurkan seluruh bangunan kayu ini. Namun sebuah kelompok pelestari warisan budaya turun tangan untuk menyelamatkan dan merestorasi bangunan-bangunan tersebut. Tempat ini kemudian beroperasi sebagai tempat wisata hingga akhirnya ditutup secara permanen pada tahun 2017. Perjalanan menuju Mascot Mine bukanlah hal yang mudah karena penjelajah harus melewati rute yang ekstrim dan mendaki tebing vertikal. Selain medan yang sulit, resiko ditangkap oleh pekerja tambang aktif di dekat lokasi juga menjadi ancaman nyata bagi siapapun yang mencoba mendekat. Dalam pendakian yang melelahkan ini, penjelajah sempat kehilangan salah satu botol airnya. Sebuah kesalahan yang berujung pada kondisi dehidrasi yang parah di tengah pegunungan. Setibanya di pemukiman tambang, pemandangan bangunan kayu yang terbengkalai menyambut dengan suasana yang mencekam. Di sana terdapat sisa-sisa dapur, ruang makan para tambang, hingga kantor administrasi yang masih menyimpan peralatan asli dari masa operasional. Menjelang malam, penjelajah memutuskan untuk bermalam di salah satu ruangan kantor yang masih memiliki pintu yang bisa dikunci dari dalam. Untuk mengatasi rasa paranoid, ia memasang sensor gerak inframerah di luar ruangan guna mendeteksi kehadiran makhluk hidup. Namun malam itu berubah menjadi teror psikologi saat sensor gerak tersebut terus berbunyi berkali-kali tanpa ada sosok yang terlihat di sana. Suara banting pintu yang keras dan suara logam yang menyeret di lantai bawah terdengar dengan jelas. Skating down the stairs. I don't know what that was, but we're gonna check it out.
as it came from downstairs. It sounded like something dropped and fell down the stairs. Could just be the old building. Was this tube always here? There's something over there. I've had enough noises. I've had enough spooks, scares. Now that I've investigated the basement, I don't know, it doesn't seem there's anything. It might just be the building. Who knows? I passed my motion sensor on the way in. It went off, so I'm happy to know that it works. And yeah, hopefully now I can get some sleep. It's been like on and off. I've been getting like little segments here and there of rest, but hopefully now I can actually just close my eyes and fall asleep, you know, rest up for the long hike home tomorrow. Hello, welcome. Hello, welcome. Okay. Hello, welcome. Okay, that's like the third time the motion sensor outside has gone off. Okay, I'm gonna go check it out. But I have the motion sensor set right there. You can see it's going off because I'm here now. But what was setting it off earlier? Maybe there's... I don't know. Okay, I'm gonna move it inside in case it's like a squirrel or something. But I have it pointed at our two doors here. So it won't be much of a warning anymore, but at least I'll be up if somebody tries to creepily open the door. I think it's like 3:30 in the morning. I haven't gotten much sleep at all. I've been listening to this. I just have podcasts in my ear just to kind of like drone out some of the noise, but it just makes okay, that I think we need to go investigate that because I know I closed all the doors, so that concerns me a little. Hearing a slam like that. I don't know if my camera picked it up. Unlock that door. Okay, I'm trying to be weary about noise discipline here. Or light discipline, because... It's not windy. And all of these doors are closed. Well,
except for this one, but this one's not budging. As you can see, it's like stuck there. It'd take a lot to move these ones, but it sounded like it was one of these doors. That's so bizarre, they're all closed. Kemungkinan besar disebabkan oleh tikus yang menghuni celah-celah bangunan tersebut. Meskipun harus bertarung dengan rasa haus yang ekstrim akibat dehidrasi dan kurang tidur, pagi akhirnya tiba, membawa ketenangan setelah malam yang penuh ketegangan. Jadi begitulah kisah perjalanan bermalam di Mascot Mine, yang menguji batas ketahanan fisik dan mental di tengah reruntuhan tambang yang sunyi. Bagaimana menurut kalian? Silakan berpendapat di kolom komentar.